Oke, lantas jika kita tidak mempunyai pengganti, teman-teman, apa yang kita lakukan? Teman-teman tidak usah bingung, teman-teman cukup menggunakan serabut kabel saja semacam ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan memberikan tips sederhana teman-teman, yaitu cara memperbaiki lampu LED yang kondisinya mati total, teman-teman. Lampu LED mati total itu bisa disebabkan ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama bisa jadi dari LED-nya ini, dari biji LED SMD-nya ini. Yang kedua bisa juga dari mesinnya ini ataupun drivernya. Oke teman-teman, seperti di hadapan saya ini sudah saya bongkar mesin lampu Philips, teman-teman. Ini kondisinya mati total, tapi setelah saya amati ternyata kerusakannya hanya sepele, teman-teman, hanya pada sekring ataupun fuse-nya saja ini, atau yang lebih tren dikenal dengan nama FR ataupun fuse resistor ataupun resistor fuse, itu sama, yaitu sebuah resistor yang fungsinya sebagai sekring. Dan nilainya biasanya sangat kecil sekali, teman-teman. Biasanya yang jelas di bawah 100 ohm, kadang juga di bawah 10 ohm, misalkan 10 ohm, 5 ohm, ataupun 5 ataupun 1 ohm, teman-teman. Jadi memang sangat kecil sekali. Tujuan dipasang dari FR ataupun air fuse ini sebenarnya pada intinya seperti saya katakan tadi sebagai sekring, yaitu sebagai pengaman, teman-teman. Jika terjadi short circuit pada mesin lampu ini, maka air fuse ini akan memutus dengan sendirinya. Jika ini tidak memutus air fuse ini, maka yang terjadi adalah terjadi konslet sehingga listrik di rumah kita menjadi trip ataupun jeglek. Jadi salah satu fungsi yang paling mendasar adalah untuk melindungi agar tidak terjadi trip ataupun jeglek jika terjadi short circuit pada mesin lampu ini, teman-teman. Oke, seperti ini lampu Philips, teman-teman. Jadi saya cek, saya amati semua komponennya masih bagus, dan di sini dari solderannya juga masih baik sekali. Jadi kemungkinan kerusakan hanya pada air fuse saja ini, teman-teman. Oke, lantas jika kita tidak mempunyai pengganti, teman-teman, apa yang kita lakukan? Teman-teman tidak usah bingung, teman-teman cukup menggunakan serabut kabel saja semacam ini, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan serabut ini, tetapi jangan menggunakan yang lebih besar, teman-teman. Sebagai contoh ini, gunakan yang kecil saja, yang sedang, jangan yang besar semacam ini, tapi gunakan yang lebih kecil. Kenapa? Dengan tujuan jika terjadi short circuit ataupun pada mesin ini ternyata short, maka dia akan cepat-cepat memutus sehingga aman. Istilahnya listrik di rumah kita tidak jeglek, dan kerusakan pada driver ini tidak akan lebih parah. Oke. Lantas bagaimana cara kita memasangnya? Teman-teman bisa memasangnya, bisa langsung mensolder lewat sini, dipasang di sini, atau cukup seperti ini saja. Saya akan kasih contoh. Kita ambil satu saja seperti ini, teman-teman, serabutnya. Lantas kita lilitkan di sini. Ini sebagai contoh saja. Setelah itu nanti kita tinggal menyolder aja seperti ini. Ini juga bisa. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai solder pun sebenarnya bisa, asal kita melilitkannya lebih kencang, teman-teman. Seperti ini. Oke. Jadi istilahnya kita tidak menggunakan air fuse-nya, tetapi kita menggunakan serabut ini sebagai pengaman ataupun sebagai penggantinya. Jika terjadi short circuit, maka dia akan memutus, teman-teman. Jadi kabel ini akan putus, jadi juga cukup aman. Itu alternatif yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Seperti ini. Ini saya sebagai contoh aja, ini saya lilitkan gini aja. Oke teman-teman, nanti mungkin kalau teman-teman mengalami hal serupa seperti ini,
nanti bisa disolder langsung. Oke, ini hanya sebagai contoh teman-teman, seperti ini. Tetap mesin lampu tetap aman dan kita bisa menggunakan lampu ini kembali. Kita akan coba apakah benar kerusakan hanya pada air fuse ini saja. Tapi kalau melihat kerusakannya ini sepertinya pada air fuse-nya saja teman-teman, karena saya lihat mesinnya dan komponennya masih bagus. Kita akan coba teman-teman. Oke, lampu menyala. Jadi itu salah satu alternatif yang paling sederhana dan mudah dikerjakan teman-teman, yaitu kita cukup menggunakan serabut saja yang kecil seperti ini. Kita tidak usah mengganti resistor. Kalau kita mencari resistor juga kesulitan, cukup menggunakan ini saja. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.